Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Berbicara tentang bambu unik, jelas bambu yang mempunyai nama pakem, filosofinya serta mitos tuahnya. Nah, untuk mitos tuahnya itu kita kembalikan kepada masing-masing saja. Karena apa? Mitos atau suatu kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, atau suatu cerita yang seperti nyata. Nah, seperti juga bambu unik, ada mitosnya. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mempercayai bahwa benda-benda tertentu ada nilai mistisnya. Nah, begitu juga di bambu unik. Nah, kita bahas satu persatu mitos-mitos yang ada di bambu unik. Nah, yang pertama, bambu unik cabang atau cawang. Yang mana bambu unik cawang dari bawah ini murni satu batang, kemudian di sini membelah menjadi dua. Itu bambu bercabang. Nah, ini mitos dari bambu cabang. Konon katanya orang yang memiliki bambu bercabang itu orang yang istrinya atau mempunyai istri lebih dari satu. Karena apa? Bambu cabang, bambu yang satu menjadi dua. Karena apa? Ini lambang keharmonisan. Jadi antara istri-istrinya itu akur, tidak bertengkar. Nah, karena ditandai oleh dua cabang, dua hal yang berbeda tapi satu jalur, dia sejajar beriringan terus. Nah, ini menandakan walaupun berbeda tapi saling beriringan. Nah, ini lambang keharmonisan. Nah, ini mitosnya bagi orang yang ingin memiliki istri lebih dari satu, ini harus mempunyai atau merawat bambu unik cabang. Nah, ini bambu unik cabang, mitosnya jelas. Itu saya kembalikan ke masing-masing saja. Yang kedua, bambu unik buluh perindu bambu. Nah, buluh perindu bambu itu yang bagaimana? Buluh perindu bambu, nah ini teman-teman, atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi berbeda antara buluh perindu dengan bulu perindu. Kalau buluh perindu itu adanya di dalam tabung bambu atau serat yang ada dalam tabung bambu. Ada pula yang menyebut galih bambu. Ini buluh perindu bambu. Nah, ini mitosnya sebagai asian. Jadi barang siapa ingin diasihi oleh semua orang, ini harus mempunyai buluh perindu bambu. Ini buluh perindu bambu. Jadi beda dengan bulu perindu, teman-teman. Nah, ini mitosnya sebagai asihan atau pengasihan. Nah, tentunya jelas ada doa pendukungnya agar apa? Agar bisa aktif. Seperti halnya kartu perdana, kita mempunyai kartunya, mempunyai isinya, tapi kalau tidak diaktifkan itu tidak bisa difungsikan, hanya dia punya. Nah, begitu juga dengan bulu perindu bambu. Nah, ini atau serat yang ada di dalam tabung bambu.
ini teman-teman, ini 4 sap. Oke, yang ketiga ini bambu unik pati lele. Nah, inilah bambu yang sudah melegenda karena orang awam tahunya itu bambu petuk dan bambu pati lele. Nah, untuk bambu petuk insya Allah teman-teman sudah paham serta memahami. Nah, kalau untuk pati lele ini di mana satu alis. Nah, ini satu alis atau satu cincin ini tumbuh ranting di kanan kirinya. Nah, ini teman-teman, ini alis, satu alis tumbuh ranting di kanan kirinya dalam satu alis. Nah, ini mitosnya ini sebagai penarik rezeki. Nah, kalau orang dulu ini biasa ditempatkan di pedaringan kebak atau ditempatkan di tempat beras. Karena apa? Orang zaman dulu ini beranggapan atau mempunyai kepercayaan apabila ditempatkan di tempat yang beras, itu rezekinya akan bertambah terus. Seperti halnya berasnya akan bertambah terus. Nah, makanya apa? Itu disebut mitos, suatu kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena orang zaman dulu itu beranggapan bahwa suatu benda itu memiliki hal goib. Nah, ini bambu pati lele. Nah, kemudian yang keempat ini bambu kendit. Nah, bambu kendit itu bambu yang bagaimana? Nah, bambu kendit bambu yang ini teman-teman, guratan luka alam ini yang melingkar. Nah, ini yang melingkar. Nah, ini ada juga yang nyebut bambu payung, ada pula yang menyebut petuk ruas karena alis ketemu dengan guratan luka yang di ruas, makanya disebut petuk ruas. Nah, ini mitosnya ini sebagai penarik rezeki, kerezekian. Nah, ini biasanya ditempatkan di tempat duit atau uang. Nah, ini paling cocok bagi mereka yang berusaha dagang. Nah, ini biasanya menggunakan wasilah bambu kendit. Nah, ini mitosnya sebagai penarik rezeki atau kerezekian. Bambu kendit, bambunya ini sangat sederhana, tapi ini memang melegenda. Nah, ini juga kadang sering beranggapan ini disebut bambu petuk mata satu, karena memang mereka beranggapan ini alis, padahal yang atas ini bukan alis, ini luka alam yang melingkar, makanya disebut kendit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bambu unik pamengkang jagat. Nah, ini bambu pamengkang jagat. Nah, bambu pamengkang jagat itu bambu yang bagaimana? Bambu pamengkang jagat, bambu dari bawah satu batang. Nah, kemudian di sini menjadi 2 batang. Nah, yang penting tembus teman-teman. Kemudian di sini kembali lagi menjadi 1. Nah, di sini pun harus tidak luka atau kulitnya ada. Jadi seperti 2 tabung. Karena memang dari 1 menjadi 2 dan menjadi 1 lagi. Ini bambu pamengkang jagat. Nah, ini mitosnya ini sebagai kekuasaan. Nah, jadi ini paling cocok atau paling bagus ini bagi mereka yang jelas mempunyai kedudukan, pejabat-pejabat. Nah, ini paling bagus karena mitosnya untuk kekuasaan, kelanggengan agar langgeng duduk kedudukannya, jabatannya agar
langgeng. Bambu unik pamengkang jagat. Nah, itulah teman-teman 5 jenis bambu beserta mitosnya. Saya kembalikan ke masing-masing saja tentang mitosnya. Karena memang mitos itu suatu cerita yang seperti nyata, suatu keyakinan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena mereka beranggapan setiap benda yang didapatkan itu ibarat sebuah doa. Jadi doa yang dituangkan ke dalam sebuah benda. Nah, ini teman-teman. Jadi saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadikan ini suatu tambahan pengetahuan agar kita mengetahui, kita bisa paham serta memahami tentang bambu unik beserta mitosnya. Nah, kita jangan sepenuhnya mengimami atau meyakini sepenuhnya, karena jelas itu akan menyimpang. Tapi jadikan ini sebagai pengetahuan saja, pengetahuan tentang keanekaragaman bambu unik. Oke, mungkin penjelasan saya cukup jelas, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.